untuk mendengarkan cerita tentang Bapak orang beriman. Seperti apa ya kisahnya? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian Kejadian pasal 12 ayat 2-3. Anak-anak, semua orang mulai dari bayi hingga kakek nenek mengharapkan berkat. Apalagi berkat yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Suatu berkat terbesar sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, hari ini kita akan melihat siapa yang dipilih Allah menjadi lambang bagi berkat terbesar yang menopang seluruh umat manusia. Siapa dia? Coba berikan tepuk tangan yang meriah untuk kamu semua. Tapi terutama untuk Tuhan yang memberikan berkat itu. Siapa? Bapak Abram. Apa sih berkat yang terbesar itu? Oh, handphone Samsung. Bukan. Oh, ini video game. Salah. Mungkin rumah mewah. Mobil Mercy. Bukan. Jauh lebih besar daripada semua itu. Yaitu dialah Yesus Kristus. Keturunan Abram. Yang melaluinya manusia dan Allah dipersatukan. Kenapa Abram yang dipilih? Apakah karena sukunya lebih baik daripada suku-suku yang lain? Sama sekali tidak. Bahkan meskipun lahir dari garis keturunan Sem, Abram adalah anak dari Terah, seorang pembuat patung berhala. Menurut kisah tradisi Yahudi, suatu hari ketika Terah sedang berpergian, dengan sengaja Abram merusak berhala dagangan ayahnya. Ketika pulang, Terah sangat marah. Begini kira-kira percakapan antara mereka. Abram, apa yang terjadi? Lalu Abram menjawab, ayah, berhala itu saling bertengkar. Sehingga mereka tangannya putus-putus dan kepalanya hilang. Tapi kan mereka Allah. Jadi biarlah mereka yang memperbaiki dirinya sendiri. Bisa saja kamu. Mereka cuma patung. Tidak mungkin memperbaiki diri mereka sendiri. Kamu membuat ayah mengalami kerugian besar. Lucu bukan? Jika tahu bahwa berhala tersebut hanya patung belaka, mengapa mereka harus menyembahnya? Nah, anak-anak, suatu hari Terah dan keluarganya yang berasal dari Ur-Kasdim itu pindah keluar dari tanah Babylon dan menetap di Haran. Ketika mereka tinggal di Haran itulah Allah memberitahukan dengan jelas kepada Abram untuk pergi ke suatu tempat. Kemana? Ke negeri yang akan ditunjukkannya kepada Abram. Tapi kemana? Ia belum tahu. Sampai nanti Tuhan tunjukkan kepada Abram. Anak-anak, kita tidak tahu bagaimana cara Allah memberitahukan pesannya ini. Yang jelas, Abram yakin bahwa itu adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Suka ataupun tidak. Perintah itu berat. Karena Abram harus meninggalkan semua hal yang dikenalnya dan yang berharga baginya. Jika Allah menyebut tempat yang akan dituju oleh Abram, tentu akan jauh lebih mudah bagi Abram, bukan? Tetapi Allah tidak menyebutkan tempatnya. Abram hanya harus percaya dan taat kepada Allah. Semata-mata karena Allah memanggil dia. Anak-anak,
Meskipun demikian, Allah menjadikan proses tersebut lebih mudah bagi Abram dengan memberikan janjinya. Kita juga harus mencontoh Abram, berjalan dalam iman dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di sekolah, baik waktu menangis maupun tertawa. Semuanya ada dalam pimpinan Tuhan. Jadi kita tinggal taat saja. Saat itu Abram sendirian. Dia telah meninggalkan semuanya dan berada di tempat yang baru dan asing. Tetapi Tuhan berjanji bahwa dia tidak akan selamanya sendirian. Suatu bangsa yang besar akan lahir dari keturunannya, dari darah dagingnya sendiri. Nah, anak-anak, pada saat-saat seperti itu, Abram seolah-olah dilupakan orang. Dia telah meninggalkan semuanya di Haran. Tetapi suatu hari nanti, dunia akan tahu bahwa Abram tidak sendirian. Dan dia bukan seorang yang dilupakan. Sebenarnya, Abram juga dipilih sebagai orang pertama yang kepadanya Allah menampakkan diri setelah peristiwa Babel. Dia juga orang pertama yang mengalami kedekatan dengan Allah. Jika pada peristiwa Menara Babel Allah turun, maka kepada Abram Allah menampakkan diri. Berdasarkan perintah Allah, Abram bergerak terus ke Kanaan. Meski di Kanaan masih tinggal beberapa suku yang belum percaya kepada Allah. Ketika Abram mendekati wilayah Kanaan itu, dia masih belum tahu negeri mana tepatnya yang akan Allah tunjukkan kepadanya. Meski dalam hati, Abram bertanya-tanya, bagaimana cara Allah menyatakan janjinya? Tetapi dia selalu percaya dan taat. Ternyata ketika tiba di Sikhem, jantung negeri Kanaan, Allah menampakkan diri kepadanya dan berkata, inilah negeri itu. Allah akan memberikan anak cucu kepada Abram di negeri itu. Wah, luar biasa bukan? Ada janji berkat Allah yang membuat Abraham taat. Abram adalah manusia biasa, tetapi dia percaya dan taat karena dia tahu siapa Allah yang memanggil dan berjanji itu. Nah, anak-anak, jadi kita tidak perlu menganggap Abram sebagai orang yang hebat karena dia beriman. Semua orang berdosa. Tetapi Allah berkenan memberikan iman kepada orang yang dipilihnya. Allah sajalah yang paling hebat. Dia yang berjanji, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia juga yang selalu memimpin hidup Abram, hidup kamu, hidup saya, hidup kita semuanya sebagai orang percaya. Nah, anak-anak, sebenarnya sama dengan Abram. Kita semua harus mengikuti jalan Tuhan karena Dia memanggil kita untuk memberikan kepada kita janji-janjinya yang indah. Janji-janji yang akan menopang dan memelihara hidup kita. Semua yang memilih jalan Abram berada di jalan Tuhan dan akan menerima berkat-Nya. Sebaliknya, semua yang mengutuk Abram berarti menolak Allah dan akan dikutuk oleh Allah. Pada akhirnya nanti semua bangsa akan diberkati melalui Abram. Dia akan menjadi berkat bagi semua orang. Juga bagi kita. Karena kita memilih jalan Abram.
Nah, anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita. Ya, ingat, kita selalu harus ada berjalan di jalan Abram yang taat kepada Tuhan di dalam iman. Sekarang mari kita berdoa ya. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih dan kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami ingin belajar seperti Abram Tuhan. Dia memang bukan orang hebat, tapi dia mau taat dan beriman kepada Tuhan. Dan iman itu pun adalah pemberian dari Tuhan. Karena itu kami rindu ya Bapak, berikan kami iman yang hanya mau taat kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan menjalankannya dalam hidup kami. Meski apapun yang kami hadapi, kami tahu bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Sama seperti yang telah Tuhan lakukan terhadap Abram. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji Tuhan. Dan kami akan tetap memegangnya dan tidak pernah akan meninggalkan atau melepaskannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin dan berkati kami anak-anak-Mu yang ada di sini, yang dengan setia mendengarkan program berpetualang dalam kerajaan Allah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan sangat baik ya, memberikan berkatnya kepada kita. Beram senang karena Tuhan juga berjanji untuk selalu memimpin hidup kita. Supaya lebih sip, baca dulu Kejadian pasal 12 ayat 10-20.